Kelakuan RDI, 17 tahun, sepertinya akan membuat sejumlah orang geleng-geleng kepala. Anak pedangdut era 90-an, Lilis Karlina ini seolah tak pernah ada kapoknya setelah kembali ditangkap polisi akibat menjadi bandar narkoba jenis sabu. RDI ditangkap polisi pada 19 Juni 2024. Kasus ini mengulang perbuatan pidana yang pernah dilakukannya pada Maret 2023 dalam kasus yang sama. Saat itu, RDI yang masih berusia 15 tahun juga diciduk bersama seorang pria dewasa berinisial I dengan barang bukti berupa 925 butir obat heksir, 740 butir obat tramadol, dan 200 butir obat trihesipenidil. Kini, RDI harus kembali berurusan dengan polisi. Petugas menangkapnya saat hendak mengantarkan sabu ke salah satu tempat di wilayah Purwakarta. Menurut polisi, RDI menjalankan tugasnya sebagai kurir sabu berdasarkan instruksi dari seseorang bernama Rifki Bulki. Namanya ada dalam daftar polisi sebagai seorang bandar besar yang saat ini berstatus DPO. Anak RDI ini mengambil barang sabu dari pria berinisial RB yang saat ini berstatus DPO, kemudian RD itu mengedarkan sabu dengan cara ditempel sesuai petunjuk dari R yang lokasinya sudah dikirim dari aplikasi WhatsApp, kata Kapolres Purwakarta AKBP Edward Zulkarnain, Jumat 21 Juni 2024. Dari tangan pelaku polisi mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat 10,22 gram, ratusan lembar plastik kemasan, 1 unit HP dan 1 unit timbangan. Saat ditanya pasokan narkotika dari mana hingga target pasar yang dilakukan anak artis ini, polisi mengaku masih mendalami peredarannya karena masih tahap pengembangan. RDI adalah residivis kasus narkoba sebelumnya. Ia pernah ditangkap saat masih berusia 15 tahun. Selain menjadi pengedar, RDI yang kala itu masih duduk di bangku kelas 3 SMP ini juga mengkonsumsi barang haram tersebut. Saat itu, RDI ditangkap Sat Narkoba Polres Purwakarta bersama pria dewasa berinisial I, 26 tahun, yang merupakan anak buahnya. Dari tangan RDI, polisi mengamankan barang bukti sebanyak 925 butir obat heksir, 740 butir obat tramadol dan 200 butir obat trihesipenidil. Sedangkan dari tangan I, polisi menyita 2 paket narkoba jenis sabu. Bahkan yang tidak habis pikir, akibat pergaulan yang tidak terkontrol RDI mengkonsumsi narkoba sejak usia 13 tahun. Menginjak usia 14 tahun ia sudah mengonsumsi sabu-sabu. Obat terlarang itu, dibeli RDI secara online lalu dikemas kembali untuk dijual dan diedarkan oleh I yang merupakan tangan kanannya. Pil setan itu, dijual kepada sesama pelajar dan pria dewasa lainnya. Penghasilan dari penjualan obat-obatan itu cukup fantastis karena mencapai jutaan rupiah. Menurut polisi, hasil penjualan obat-obatan itu digunakan lagi oleh RDI untuk membeli sabu. Selain itu, motif anak Lilis Karlina ini menjadi bandar karena faktor ekonomi. Selain digunakan untuk dibeli narkotika lagi, dikonsumsi sendiri juga digunakan untuk mabuk-mabukan untuk ngumpul dengan teman-teman dan untuk kebutuhan sehari-hari, ujar Edward Zulkarnain. Sebagai seorang pelajar, gelagat tak biasa ditunjukkan RDI. Dia kerap tertidur di dalam kelas hingga sering bolos. Hal tersebut dikatakan Kadisdik Purwakarta Purwanto. Pihak sekolah pun pernah melakukan pemanggilan orang tua RDI, namun diwakilkan. Kelakuan RDI sempat menyita perhatian Komnas Perlindungan Anak. Dewan Pembina Komnas Perlindungan Anak, Dimas Sena menyesalkan kejadian itu dan menyoroti di mana peran orang tua dalam kasus ini. Menurutnya, peran orang tua mutlak harus dilakukan untuk mengontrol gerak-gerik anaknya. Apalagi di era digitalisasi barang-barang haram itu mudah didapatkan. Sementara, Lilis Karlina mengaku kaget atas apa yang dilakukan oleh anaknya. Hal tersebut dikatakan kuasa hukumnya Evi Saiful Bachari. Menurut kliennya, RDI dikenal anak yang baik dan merupakan siswa berprestasi sejak di sekolah dasar. Namun sejak SMP, RDI lebih tertutup kepada keluarga dan memilih berdiam diri di kamar. Saat RDI kembali tertangkap kasus narkoba, Lilis Karlina lagi-lagi merasa syok. Sebab baru beberapa bulan lalu, RDI bebas dari penjara. Menurut kuasa hukumnya, keluarga menganggap RDI telah meninggalkan dunia narkotika. RDI sendiri mengaku menyesal. Dia menyampaikan pada saat pemeriksaan alasan dia itu dengan diiming-imingi upah 1 juta dan dia bisa memakai sabu gratis. Alasannya itu selain itu dia diberi uang 20.000 sehari, mungkin kurang, kata Evi.
Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.